Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, berjumpa lagi teman-teman di channelnya Dakwah Santuy. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Dan tentunya disaksikan oleh teman-teman sekalian yang sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya teman-teman. Setelah tewasnya penonton sepak bola yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan yang memakan korban cukup banyak teman-teman sepanjang sejarah liga di Indonesia, bahkan bisa dunia ya teman-teman. Sehingga korbannya sudah ratusan seperti ini gitu. Ya, dikarenakan mungkin kurangnya persiapan persepak bola di Indonesia, sehingga semuanya itu tidak terkontrol, amburadul teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kita lihat dulu berita ya teman-teman. Di sini ada terupdate kurang lebih 30 menit yang lalu teman-teman sekalian. Di sini dari ada Detik News ya. Sekitar 30 menit yang lalu informasinya ya, sebanyak 174 orang tewas dan 180 orang luka-luka dalam kerusuhan terburuk dalam laga Arema FC dan Persibaya Surabaya pada Sabtu tanggal 1 bulan 10 malam. Ya, pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa ya pada korban yang ditinggalkan. Semoga yang ditinggalkan itu ya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahannya seperti ini teman-temanku sekalian. Seperti yang kita tonton ya di video ini nih. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Nih. Jadi teman-teman sekalian, kita saksikan bahwa kenapa yang jadi pertanyaannya ada gas air mata di stadion teman-teman. Gitu. Padahal FIFA sudah melarang loh, tidak boleh adanya gas air mata di stadion. Dikarenakan stadion itu pengap, sirkulasi udaranya tidak seperti di luar ya teman-teman. Ini kayak polisi ini kayak yang lagi mengamankan demo teman-teman. Kalau misalkan demo unjuk rasa di lapangan itu sudah biasa lah, sudah tradisi tuh ditembak-tembakin pakai gas air mata. Ini di dalam stadion, otaknya gimana nih otaknya teman-teman sekalian? Apa SOP-nya seperti itu gitu? Menurut saya ya, aduh, sangat tidak berperi kemanusiaan ya teman-teman gitu. Makanya nih korbannya banyak gitu. Ditembakin gas air mata di stadion. Ya kalau misalkan logikanya si supporter itu dia ingin membubarkan supporter, jadi posisinya mau lari kemana? Orang pintunya kecil, pintunya terbatas, terus desak-desakan. Dan ironinya di situ pasti yang namanya nonton, orang yang pengen hiburan pasti mengajak keluarganya gitu kan, bahkan membawa anaknya. Kalau misalkan dia di dalam stadion itu ada anak kecil, gimana gitu ceritanya teman-teman? Logikanya gimana? Gitu. Ya maaf aja ya, bisa ya logika juga ya. Aduh, tega banget ya teman-teman.
Padahal ya harusnya polisi itu sebagai bagaimana apapun, polisi itu sebagai penegak hukum yang harusnya bisa memberikan perlindungan gitu kan. Bisa aja kalau misalkan tanpa gas air mata, itu korbannya tidak akan seperti itulah teman-teman. Dikarenakan di gas air mata mungkin panik, keinjak-injak, apalagi ada korban perempuan juga. Gitu. Ya bisa, ya dengan kondisi fisik perempuan yang nggak seperti laki-laki mungkin, keinjak-injak, panik dan sebagainya. Jadi otaknya di mana gitu ya, ini yang harus bertanggung jawab penuh, ini harus diusut penuh kepolisian Republik Indonesia teman-teman. Itu kan, ini komandannya siapa yang kemarin ya, ini keluar dari SOP gitulah teman-teman. Dikarenakan apa, Pipas juga sudah melarang gitu, tidak boleh ada gas air mata untuk pengamanan. Pertama itu malu lah dilihat dunia gitu. Mau berkembangnya malah sepak bola seperti inilah teman-teman. Ya, jadi harus bertanggung jawab, ketua PSSI-nya harus bertanggung jawab, itu Iwan Bule harus bertanggung jawab, terus kepolisian juga, sehingga menyebabkan korban gitu sebanyak seperti ini gitu. Bagaimana keluarganya yang ditinggalkan ya niatnya ya hiburan, happy-happy, malah ini berujung nyawa teman-teman. Ya bisa saja kan nanti dikarenakan ini real, ditonton videonya sudah bertebaran di mana-mana, ya mungkin kalau misalkan gak ada gas air mata ya tidak akan seperti ini. Korbannya juga nggak bakalan sampai seperti ini teman-temanku sekalian. Sampai wah luar biasa ya, sampai 174 orang yang tewas guys. Aduh. No, di sini kebanyakan orangnya trauma, keinjak-injak, kekurangan oksigen. Ya pasti kekurangan oksigen ya, orang pengap di stadion, orangnya beribu-ribu di situ. Ditembakin gas air mata, udah asemnya ke mata, sepetnya ke mata luar biasa. Gitu kan. Apalagi ini sirkulasinya tidak ada sirkulasi di ruangan. Kadang sama aja kayak ngebunuh lah gitu teman-teman. Kalau kasarnya seperti itu lah ya. Aduh, kalau misalkan nggak ada gas air mata, ini nggak sampai seperti inilah kayaknya nggak sampai seperti ini, nggak bakalan terjadinya seperti ini, nggak mikir ke situ lah, nggak mikir, otaknya itu nggak nyampe ke situ mungkin. Kenapa gitu harus dengan kekerasan gas air mata? Ini mah bukan mengamankan, malah jadi penyakit guys. Aduh, ngeri banget teman-temanku sekalian. Ya mudah-mudahan lah teman-teman di sini tetap harus dikawal gitu. Siapa yang salah sudah jelas-jelas ya, si institusinya itu lagi yang bikin bermasalah. Harusnya polisi itu harus jadi batuk ini, mencerminkan simpatisan, dikarenakan kemarin juga udah kasus Mahsi Sambo gitu kan. Di situ ada oknum polisi. Janganlah sampai di mata masyarakat itu, jangan sampai citra polisi, nama baik polisi itu jatuh lagi teman-temanku sekalian. Itulah, jadi tetap harus bertanggung jawab. Ana yakin kepolisian harus tanggung jawab, dikarenakan apa? Dikarenakan sudah melanggar SOP. Pipa juga sudah melarang, bikin malu dunia, di dunia persepak bolaan. Baru juga Indonesia sudah mulai agak bagus dari segi permainan. Ini pengamanannya bikin malu banget teman-temanku sekalian. Tetap harus diusut ketua PSSI-nya juga, karena penyelenggaraannya dia yang harus bertanggung jawab penuh. Dan polisi juga harus bertanggung jawab penuh, dikarenakan ini kalau menurut gue ya ngeri-ngeri sedap teman-teman. Sampai 174 orang tewas sampai saat ini teman-teman. Nih, jam 21.20 ya. Ya, tanggal 2 Oktober, Minggu tanggal 2 Oktober. Ini rilis dari detik.com, dipublikasikan sekitar 32 menit yang lalu teman-temanku sekalian.
Oke teman-teman, itulah update orang tewas, korban di Stadion Kanjuruhan, yang mungkin bisa saja bertambah dikarenakan masih ada catatannya 180 orang yang luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Itu sedang dalam perawatan ya. Itu bisa aja ada juga yang menyusul teman-temanku sekalian. Ini ngeri-ngeri sedap teman-teman. Itu saja teman-teman update-annya. Tetap harus bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.